Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah muliakan, Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukur merupakan rutinitas yang harus senantiasa didawamkan di dalam kehidupan. Karena apabila kita mengingkari atau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang kufur nanti. Kita akan menjadi orang yang kufur. Dan tidaklah orang yang apabila kufur terhadap nikmat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan siksaan yang amat pedih. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau, para sahabat, dan orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat perbuatan-perbuatan haram. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan menyetubuhi istri yang sedang haid. Menyetubuhi istri yang sedang haid. Di sini Syekh Al-Talawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Tentunya berkaitan dengan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, kata Allah, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini Al-Baqarah ayat 222. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya, kaum laki-laki, untuk menjauhkan diri dari istri. Menjauhkan diri maksudnya adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri sampai haidnya selesai, sampai istri itu kemudian mandi untuk mensucikan dirinya.
Jadi kata Allah apa? Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya. Jadi ini merupakan dalil yang tegas ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan larangan melakukan hubungan biologis ya dengan istri pada saat istri haid. Jadi sepakat para ulama ya ijma, tidak ada perbedaan para ulama dalam menyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan yang haram. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, jadi seorang suami itu tidak diperkenankan melakukan hubungan biologis dengan istrinya sampai istrinya itu suci, kemudian mandi untuk mensucikan dirinya. Sampai benar-benar selesai masa haidnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka boleh kata Allah mencampuri mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini masih lanjutan dari Al-Baqarah ayat 222 tadi. Nah, lalu bagaimana misalnya kalau tiba-tiba syahwat naik misalnya, sedangkan istri sedang haid? Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Iya, karena kita tahu bahwa yang namanya syahwat itu kadang datang dengan tiba-tiba. Karena syahwat itu kadang datang dengan tiba-tiba. Ada sebuah hadis ya yang memperbolehkan kita untuk bersenang-senang dengan istri selama itu bukan jima. Selama itu bukan biologis, selama istri haid, maka itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya syahwat itu naik, sedangkan istri sedang haid, maka kita boleh bersenang-senang dengan istri untuk melepaskan keinginan biologis itu dengan cara selain dengan berjima. Ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik. Ya, jadi beliau di sini menyebutkan bahwa ada kebiasaan orang Yahudi ketika istri mereka haid, mereka itu tidak makan dan tidak kumpul dengan istrinya di rumah. Jadi dulu itu ada kebiasaan orang Yahudi. Kalau istri mereka haid, jangankan bersentuhan, makan dalam satu wadah pun mereka tidak mau. Serumah pun mereka tidak mau. Sehingga orang Yahudi ketika istri mereka sedang haid, maka mereka akan menempatkan istri mereka di tempat-tempat khusus. Ya. Dan mereka akan bertemu dan makan di tempat atau wadah yang sama setelah istri mereka selesai haidnya. Lalu perkara ini ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu turunlah tadi Al-Baqarah ayat 222. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'u kulla syai'in illa nikah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah atau jima. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi asbabun nuzul dari Al-Baqarah ayat 222 ini adalah berangkat dari pertanyaan para sahabat meminta pendapat Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebiasaan orang Yahudi ya, yang mereka mengisolasi istri mereka apabila istri mereka haid.
Bahkan mereka tidak mau bersentuhan dan makan dalam satu wadah dengan istri mereka yang sedang haid. Maka kata Nabi, lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Ya. Ini adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Tahlawi di dalam tulisan beliau. Hadirnya Allah muliakan. Menyetubuhi istri saat haid. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa apabila istri dalam kondisi haid berarti dalam kondisi yang tidak suci, dalam kondisi yang kotor. Sehingga mereka pun pada saat itu tidak disyariatkan untuk sholat, tidak disyariatkan untuk puasa. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dinukil dari beliau bahwasanya merupakan ijma, sepakat para ulama bahwa menyetubuhi wanita yang sedang nifas itu sebagaimana haid ini disepakati akan keharamannya. Ya. Maka baik menyetubuhi wanita yang sedang haid atau nifas, maka sepakat para ulama akan keharamannya. Iya. Dan menyetubuhi wanita yang sedang haid ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita lewat belakang, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa besar. Ya. Menyetubuhi wanita haid. Dan di dalam hadis ini disejajarkan antara menyetubuhi wanita haid dengan menyetubuhi wanita dengan lewat jalur belakang. Sedangkan kita tahu bahwa para ulama itu menyamakan antara menyetubuhi wanita lewat jalur belakang itu disamakan dengan homoseksual, disamakan dengan liwat. Ya. Jadi dosa besar apabila suami itu tetap memaksakan istrinya untuk melakukan hubungan biologis, sedangkan istrinya itu di dalam kondisi haid. Al-Muhammili dalam Al-Majmu' mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan barang siapa yang melakukan biologis kepada istrinya yang sedang haid, kepada wanita haid, maka ia telah melakukan dosa besar. Ya. Karena nas itu sudah jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan akan larangan hal tersebut. Para ulama Syafi'iyah juga dan ulama selainnya juga mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang menganggap bahwa menyetubuhi atau melakukan biologis dengan wanita yang sedang haid itu halal, maka dia dihukumi kafir. Dia dihukumi kafir. Ya. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bentuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apabila ada orang yang
kita dengar, kok dia mengatakan menyetubui wanita haid kok halal? Coba ditanyakan, klarifikasi dulu, tabayun dulu. Khawatir ada syubhat di dalam hatinya, di dalam kepalanya khawatir ada syubhat. Jadi tidak langsung serta-merta dikafirkan, tegakkan dulu hujjah di atasnya. Siapa tahu dia tidak tahu. Tapi kalau setelah ditegakkan hujjah, dia tetap ngotot akan halal, pokoknya halal boleh, ya, maka dia berarti menentang hukum Allah Subhanahu wa taala dan terancam akan kekafiran. Kan ada sebagian orang barat yang mengatakan bahwa mereka mengklaim bahwa biologis saat istri haid itu tingkat kenikmatannya itu lebih tinggi dari saat normal. Ya, sebetulnya ini akal-akalan mereka saja untuk semakin menjauhkan umat Islam dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, kalau ada orang yang menghalalkan atau melakukan, sedangkan ia memang tidak tahu, ya, maka atau misalnya memang lupa atau dipaksa, maka pelakunya tidak berdosa dan tidak ada kafarohnya. Dan tidak ada kafarohnya. Lalu bagaimana misalnya istri saya haid, sedangkan saya berkeinginan untuk melakukan biologis? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya lakukan? Maka jika kita merujuk sebagaimana hadis dari Aisyah bahwasanya disebutkan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengalami haid. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berjumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkan untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya suami itu ketika memuncak syahwatnya dan istri dalam kondisi haid, maka dia tetap boleh menumpahkan hasratnya selama bukan dari jalur jima. Selama bukan dari jalur jima. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa boleh bagi seorang suami itu mencumbu wanita haid atau wanita yang mengalami nifas di atas sarungnya. Dan ia boleh mencumbunya dengan mulut, ciuman misalnya, tangan atau dengan kakinya. Seandainya ia menyetubuhinya di perutnya, lalu keluarlah mani, maka itu masih diperbolehkan. Namun jika ia mencumbu istrinya pada kedua pahanya, belum sampai kemaluan, kata beliau, maka tentang bolehnya itu diperselisihkan para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Maka apabila hasrat seorang suami itu memuncak, hadirin, maka suami itu tetap boleh ya bersenang-senang dengan istrinya selama bukan dari jalur jima. Selama bukan dari jalur jima. Maka seorang suami itu boleh ya dia mencumbu istrinya dari jalur manapun selama bukan dari jalur yang dilarang, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun wanita haid ketika darahnya berhenti,
maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai ia mandi jika ia mampu mandi. Jika tidak mampu, maka sebagai gantinya adalah tayamum. Demikian pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Jadi meskipun darahnya itu sudah berhenti keluar, berhenti haidnya, suami tetap tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai istrinya mandi untuk bersuci. Sampai istrinya mandi untuk bersuci. Karena dalam kondisi itu berarti istri masih dalam kondisi yang tidak bersih, belum suci. Sampai istri itu mandi. Karena perintah Allah apa tadi? Mendatangi istri kalau istri itu sudah suci. Kapan istri suci? Setelah dia mandi berarti kan? Setelah ia mandi. Ya. Hadirin sekalian, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya uh, suami itu boleh ya menumpahkan hasratnya. Dan ini dinukil juga oleh Syekhul Islam bahwasanya suami itu boleh mencumbu istri selain dari kemaluan, itu bisa menggunakan tangan atau kakinya. Maka turun hukum. Apa misalnya hukum istimna yang dilakukan oleh pasangan? Apa hukum istimna yang dilakukan oleh pasangan? Karena ini bisa menjadi solusi juga apabila syahwat suami itu memuncak. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwasanya istimna jika menggunakan tangan istri atau tangan pasangan atau hanya sekedar menggesekkannya di paha atau di perut istri hingga klimaks begitu, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan selama tidak dalam kondisi yang diharamkan, puasa, puasa Ramadan misalnya, dalam keadaan ihram, i'tikaf. Adapun dalam kondisi aman dan istri haid, maka suami itu tetap boleh ya mengeluarkannya baik menggunakan tangan istri atau menggesek-gesekkannya di bagian tertentu selama bukan bagian yang terlarang. Adapun sebagian kecil lagi ulama mengatakan bahwa istimna ini dinilai makruh. Istimna menggunakan tangan istri itu dinilai makruh karena diumpamakan seperti azl. Diumpamakan seperti azl, ya, mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri. Ya, sedangkan perbuatan azl itu dihukumi makruh. Jadi berkaitan dengan istimna menggunakan tangan istri atau istimna melalui bagian-bagian tubuh istri, ulama itu jumhur mengatakan boleh. Sedangkan sebagian kecil mengatakan makruh karena diumpamakan seperti azl atau mengeluarkan atau klimaks di luar kemaluan istri. Wallahu a'lam bishawab. Yang kuat insyaallah ya tetap dibolehkan. Yang kuat tetap dibolehkan. Karena kita tahu apabila seorang suami itu hasratnya apabila memuncak, kan kita tahu ya yang namanya sperma itu panas sifatnya. Bisa jadi nanti akan menimbulkan
atau menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti emosi suaminya memuncak dan lain sebagainya. Maka ya, menurut jumhur ya boleh dilakukan, ya tidak ada masalah. Adapun istimna, bagi yang tadi istimna yang dilakukan jika sudah menikah ya, maka istrinya bisa melakukannya untuk suaminya. Yang nggak boleh itu adalah istimna yang dilakukan oleh yang belum menikah. Karena ini adalah bentuk penyaluran eh, penyaluran syahwat yang tidak dibenarkan. Ya. Adapun dalam kondisi darurat, misalnya jika khawatir terjatuh ke dalam perzinahan dan itu sudah di depan mata misalnya, atau misalnya terjatuh yang lebih jauh dalam homoseksual misalnya, maka istimna ini bisa dilakukan. Bahkan sebagian mengatakan bahkan sampai pada tahap wajib apabila dalam kondisi yang demikian. Kenapa? Karena khawatir terjatuh dalam mudarat yang lebih besar. Sedangkan kita tahu bahwa apabila kita dihadapkan pada dua mudarat, maka kita memilih mudarat yang paling ringan. Maka kita pilih yang paling ringan, yaitu melakukan istimna. Apabila memang akan bahkan sudah di depan mata terjatuh dalam perzinahan atau homoseksual. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya tetap haram, tetap nggak boleh. Karena masih ada solusi yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan puasa misalnya. Iya. Maka istimna yang dilakukan dalam kondisi aman itu tidak dibolehkan. Kecuali memang kondisinya darurat, akan terjatuh dalam perzinahan misalnya. Dan sudah di depan mata atau homoseksual. Iya. Namun tak lupa juga kita melihat pendapat sebagian ulama lain yang tetap mengharamkan karena masih ada solusi yang ditawarkan Nabi SAW, yaitu puasa. Hadirin sekalian, tentu melakukan hubungan seksual dengan biologis dengan istri, karena ini kondisi yang di mana wanita itu mengeluarkan darah ya bercampur dengan berbagai macam hal di dalamnya, sehingga dari sisi medis juga sedikit beresiko ya. Dari sisi medis melakukan biologis dengan istri yang sedang haid itu agak sedikit beresiko dan bisa menyebabkan infeksi. Karena informasi yang Anda dapatkan itu ketika menstruasi, ketika haid, leher rahim atau serviks itu agak sedikit terbuka, agak sedikit melebar dari biasanya. Ini untuk memudahkan darah itu keluar begitu. Sehingga kalau misalnya melakukan hubungan biologis pada saat itu, maka dikhawatirkan bakteri itu akan masuk ke dalam rahim. Dan khawatir nanti bisa menyebabkan infeksi panggul atau saluran kemih. Selain itu bisa menyebabkan iritasi, ya. Atau misalnya jika sampai terjadi luka, misalnya ini bisa menjadi tempat penularan penyakit seksual, ya, penyakit menular seksual. Ya, itu yang Anda dapatkan. Tapi
Tapi antum kalau ada teman dokter atau perawat, itu boleh ditanyakan dengan mereka apa dampak dari sisi medis apabila jika ingin mendapatkan informasi yang lebih kuat ya, lebih detail, maka silakan ditanyakan ke dokter, ke perawat begitu, karena mereka lebih paham dalam masalah ini. Tapi beberapa ini yang Anda dapatkan begitu. Tapi pada intinya dari sisi syariat, ya wanita itu tetap tidak diperkenankan, kita tetap tidak diperkenankan untuk menyetubuhi istri yang sedang haid atau budak yang sedang haid, ya itu tetap tidak diperkenankan. Karena definisinya kan melakukan hubungan biologis adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelaminnya perempuan. Itu yang tidak diperbolehkan dalam kondisi haid. Adapun selain itu, selama syariat membolehkan, ya seperti jumhur mengatakan bolehnya istimna dengan tangan istri, ya silahkan, atau sekedar menggosok-gosokkan di bagian tertentu sehingga keluar, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Tapi intinya tidak diperkenankan melakukan hubungan biologis dengan istri, itu memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan wanita dalam kondisi haid, itu tidak diperbolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas dan tegas melarang kita, dan jumhur ulama, bukan jumhur, sepakat para ulama bahwa itu diharamkan dan termasuk dalam dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya.